Halo teman-teman, selamat datang di Argo Media. Penyebab TKI Korea bergaji besar. Dan saya akan menjelaskan beberapa penyebab TKI Korea bergaji besar. Dan setelah saya riset dan saya browsing dan saya teliti, wah, bahasanya kurang oke. Penyebab TKI Korea bergaji besar. Jam kerja, kalau jam kerja di seluruh Korea saya jelaskan untuk semuanya yang mungkin belum tahu atau gimana, saya akan menjelaskannya. Jam kerja di Korea itu sama halnya dengan jam kerja yang ada di negara lain mungkin lah. Sehari itu di Korea itu jam kerjanya 8 jam gitu. Dan selama 8 jam itu ibaratnya kerja pokok lah. Itu biasanya TKI Korea itu bergaji UMR atau kerjanya itu Senin sampai hari Jumat kayak gitu. Dan biasanya kalau itu Sabtu Minggu itu libur, ada yang libur ada yang masuk. Dan saya di sini akan menjelaskan. Terus ada sutang, ada tunjangan yang lain-lain. Kalau jam kerja pokok itu semua pabrik, semua Korea, semua negara pasti ada kalau kerja pokok kayak gitu. Saya tadi sudah menjelaskan tentang jam kerjanya Korea. Jam kerjanya itu 8 jam per hari, dan jam istirahatnya biasanya ada yang 1 jam, ada yang setengah jam. Itu tergantung kebijakan pabrik masing-masing kayak gitu. Kalau di Korea itu ada yang namanya sutang, ada yang tunjangan, ada yang tambahan bonus atau kayak bagi hasil, tergantung pabriknya masing-masing. Sutang itu bahasa Indonesianya itu adalah tunjangan kayak gitu. Dan di Korea ada beberapa jenis sutang atau tunjangan kayak gitu. Salah satunya adalah Yonjang Genro Sutang. Yonjang Genro Sutang, yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah tunjangan kerja perpanjangan atau bisa disebut dengan kerja lembur atau tunjangan lembur kayak gitu. Dan ada juga Yagan Genro Sutang. Yagan Genro Sutang adalah tunjangan kerja di malam hari. Itu khususnya buat yang Yagan Jugan. Kalau yang Juganman itu adalah kerja yang shiftnya siang doang kayak gitu. Itu enggak ada Yagan Genro Sutang. Kalau Yagan Jugan itu adalah Yagan kerja malam, kerja shift malam, bisa diartikan kayak gitu. Dan Jugan Genro itu adalah kerja shift siang kayak gitu teman-teman. Dan ada juga Yuil Genro Sutang. Yuil Genro Sutang adalah kerja yang artinya tunjangan hari libur, tunjangan kerja hari libur kayak gitu. Dan Yuil Sutang itu adalah tunjangan hari libur, dimana libur itu dibayar kayak gitu. Oh enak ya mas, di Korea itu libur dibayar. Oh enggak, itu semua aja pasti ada persyaratannya, ada dan ketentuannya masing-masing di setiap sutang-sutang yang ada kayak gitu. Bukan asal-asalan setiap pabrik ada tunjangannya kayak gitu semua, nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Apalagi yang tetangga-tetangga yang suka ngitung hasilnya kita yang kerja di Korea kayak gitu. Jadi jangan samakan TKI Korea gajinya segitu semua. Oh jangan. Masalahnya tunjangan jam kerja terus hasilnya itu tergantung kebijakan pabriknya semua. Ada yang
ada yang tunjangan besar cuman nggak ada potongan, itu biasanya nanti gaji bersihnya banyak kayak gitu. Dan di mana halnya ada juga yang gajinya UMR atau sedikit cuman tuh potongannya ngeri sampai menyekik TKI Korea, itu juga ada. Dan buat teman-teman saya jelaskan sedikit-sedikit ya yang saya tahu doang. Nanti kalau ada teman-teman yang mau menambahin atau mau request bisa komen untuk saran atau apanya di kolom komentar. Oke teman-teman. Dan saya akan menjelaskan yang pertama tadi, Yagan Genro Sutang. Yagan Genro Sutang adalah tunjangan kerja lembur atau perpanjangan kerja. Kalau umumnya ya tunjangan lembur lah. Tunjangan ini biasanya disebut uang lembur, yang dimana setelah kerja sehari melebihi 8 jam itu di situ tunjangan tersebut mulai dihitung. Dan dihitungnya itu 1 jam kerjanya itu dikalikan 1,5. Misalkan kita kerja sudah 8 jam udah lewat kayak gitu, dan kelebihannya itu yang udah melebihi 2 jam itu misalnya sehari kita kerja 10 jam, kerja 10 jam itu, dan dipotong dulu, dikurangi dulu kerja pokoknya itu kan 8 jam dan sisa 2 jam kan. Nah yang 2 jam itu termasuk Yagan Genro Sutang atau kerja lembur kayak gitu. Dan kerja lembur itu kita kerja 2 jam itu dikalikan 1,5. Jadi hasilnya kita kerja 2 jam itu sama dengan kita kerja selama 3 jam kayak gitu. Dan sampai situ kita akan mendapatkan tunjangan segitu. Cuman hari esoknya dihitung lagi kayak gitu. Dan yang kedua itu Yagan Genro Sutang, yaitu tunjangan kerja malam. Tunjangan ini berbeda dengan yang tadi, dengan Yagan Genro Sutang. Sekilas namanya hampir mirip. Namanya itu Yagan Genro Sutang dan Yagan Genro Sutang. Kayak gitu, hampir sama. Sekilas hampir sama penyebutannya. Tunjangan ini berbeda. Dan tunjangan ini cuman ada untuk pekerja yang 2 shift atau 3 shift kayak gitu. Kalau yang shiftnya kerjanya siang doang nggak ada. Dimana perhitungan tunjangan ini dihitung dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi kayak gitu. So misalnya kita kerja 8 jam pun itu ada sedikit. Misal kita kerja 6 jam, kita kerja 8 jam dimulai dari jam 6 maksudnya biru. Dan di situ kita kan jam 6, 7, 8, 9, 10. Nah mulai setelah 10 itu kan masih ada 2 jam, masih ada 2 jam itu ada 10 kan, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Nah setelah melebihi 5 itu bisa dihitung. Maksudnya udah ada Yagan Sutangnya sedikit gitu. Terus 11, 12, jam 1. Nah biasanya pulangnya jam 2 kalau kayak gitu modelnya. Ya, intinya nanti buat teman-teman yang mau share silahkan berbagi cerita. Kalau ada kurangnya saya bisa tambahin ya di kolom komentar atau saran di Instagram atau dimanapun yang tahu kontak saya. Dan itu perkaliannya juga sama sih dengan Yagan Genro Sutang kayak tadi. Dan yang ketiga itu ada Yagan Genro Sutang. Yagan Genro Sutang yang tadi tunjangan kerja hari libur. Kita di hari libur disuruh kerja. Nah disuruh kerja itu kita dibayar, ada tambahannya, bukan per jamnya itu dikalikan, kalau enggak 1,5 atau 2 saya lupa, kurang lebihnya kayak gitu. Dan disitulah
Yuil Genro Sutang, dan ada juga Yuil Sutang. Yuil Sutang itu ibarat kata seperti kategorinya sudah masuk bonus. Kenapa saya menyebutnya bonus? Karena Yuil Sutang, tunjangan hari libur, di mana kita tidak bekerja tapi mendapatkan tunjangan tersebut. Dan tunjangan tersebut kita itu ada syaratnya dan ketentuannya, harus tidak bolos atau gimana. Tapi bukan semua pabrik yang ada di Korea itu Yuil Sutangnya dibayarkan semua. Jadi kalau yang ada Yuil Sutangnya lumayan lah, bagus pabriknya itu. Soalnya tidak semua pabrik itu menerapkan Yuil Sutang untuk pekerjanya itu. Nah di situ Yuil Sutang itu syaratnya mungkin tidak boleh bolos atau apa gimana gitu. Dan itu tadilah yang saya tunjangan yang saya tahu, tunjangan 4 tunjangan yang saya tahu selama saya bekerja di Korea. Buat teman-teman yang bisa nambahin, yang ada tahu atau ada tunjangan mas, ada tunjangan itu ini kayak gitu, bisa menjelaskan maksudnya, bisa nanti saya sematkan, boleh lah gitu. Dan ada juga itu yang penyebabnya TKI Korea bergaji besar itu, ada juga yang sistemnya sistem bonus atau tunjangan bonus atau bagi hasil kayak gitu. Semisalnya ada targetan atau apa melebihi target, itu biasanya ada bonusnya dari pabrik pribadi kayak gitu, ibaratnya bagi untung lah kayak gitu. Dan di bonus itu kayak itu tidak semua pabrik di Korea itu juga memberikan, tidak semuanya. Ada yang baik, ada yang tidak mengasih gitu. Tapi buat teman-teman yang ada di Korea yang misalnya nggak ada tunjangan kayak gitu-gitu, yang penting hitungannya benar udah bagus lah, maksudnya nggak ada bonus-bonusannya gitu. Cuman kalau hitungannya udah benar sudah bagus gitu. Dan makanya jangan pada itu ya, kalau teman-teman ada tetangga atau temannya yang bekerja di Korea, terus jangan mengecap, oh kamu kerja di Korea enak ya, gajinya berapa. Ada yang sampai kemarin yang lagi viral itu kan, sering itu viral, yang 50 juta 30 juta. Jangan, kasihan teman Anda, tetangga Anda itu yang kerja di Korea. Maksudnya kasihannya gini, belum tentu gajinya segitu sama yang teman yang diberitakan itu kayak gitu. Emang ada yang gajinya segitu, ada yang di bawah UMR, ada yang UMR doang kayak gitu teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir ya teman-teman, dan sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, menambah informasi yang ada dan tidak asal menilai atau gimana. Kalau suka di like, kalau ada kritik atau saran di komen saja, dan jangan lupa dukung channel ini dan komen buat teman-teman untuk biar saran mau video apa lagi atau mau dibuatin video apa lagi, boleh lah kayak gitu. Oke teman-teman, see you next time, sampai ketemu lagi dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, ciao.